siapa ya? Seorang warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, nekat menggigit tangan pasukan pengawal presiden atau Pas Pampres demi bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Peristiwa ini terjadi saat Presiden beserta rombongan tengah mengunjungi stasiun Ramang-Ramang di Kecamatan Salendrang, Maros, Sulawesi Selatan. Ketika Jokowi hendak meninggalkan lokasi, sejumlah warga berteriak dan memaksa ingin bicara dengannya. Namun usaha warga dihalang-halangi oleh Pas Pampres yang bertugas. Aksi saling dorong antara warga dan personil Pas Pampres pun tak terhindarkan hingga seorang ibu menggigit tangan petugas. Presiden Joko Widodo yang telah berada di dalam mobil kemudian memanggil perwakilan warga untuk mendengarkan keluhan mereka. Warga berharap pemerintah dapat menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas lahan mereka yang digunakan untuk pembangunan jalur kereta api. Berapa kan harganya dari presiden itu? Ada harganya itu. Pak, sudah dibayar semuanya itu, Pak? Sudah dibayar? Tidak ada dibayar sama sekali saya. Berapa luas lahan tak kita, Pak? Kurang 13 meternya satu 15 are. 15 are. Itu belum semua dibayar? Belum. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Selatan dalam rangka meresmikan pengoperasian jalur kereta api lintas Makassar-Parepare antar Maros Baru. Kereta api itu menjadi yang pertama di Pulau Sulawesi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Setelah 2 kali memeriksa Rafael Alun, KPK menemukan unsur pidana dan alat bukti. KPK juga menggeledah rumah Rafael Alun yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Dua kali diperiksa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rafael Alun Trisambodo tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. KPK menemukan tindak pidana dan 2 alat bukti cukup sehingga penetapan tersangka Rafael tak terelakkan. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenkyu dalam kurun waktu 2011 hingga 2023. Itu artinya Rafael Alun diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun. Rumah mewah Rafael Alun yang berada di Bilangan, Jakarta Selatan juga digeledah KPK pada 27 Maret 2023. Ditemukan setidaknya 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak ya, pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. KPK juga akan kembali memeriksa anak dan istri Rafael Alun setelah penetapan tersangka Rafael. Janggal harta dan rekening gendut mantan pejabat pajak Kemenkyu ini sudah sejak 2003 terendus Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Gurita bisnis, rentetan aset kekayaan, dan hedonisme Rafael Alun dan keluarganya dibuka publik. Lini masa riuh dengan kritik dan satir atas jumbo kekayaan tak wajar seorang pejabat eselon 3 Kemenkyu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu terkait pernyataan Mahfud MD yang menyebut ada Markus atau menggelar kasus, Komisi 3 DPR menyangkal pernyataan Mahfud tersebut. Beni Kaharman yang namanya disebut menyampaikan keberatan atas pernyataan soal Markus di DPR. Saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya. Sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga selama Pak Mahfud jadi ketua MK, Hakim MK selama beliau masuk BUI. Jangan dong, selalu kalau begitu kita katakan Hakim MK juga calo. Pak Mahfud juga calo. Jangan dong.
jaga martabat. Saya juga sakit hati, saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud, tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa, dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Kemudian saudara, saya bicara Markus. Ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di googling aja, di googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling, ini dianggap Ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang. Meskipun misalnya aja enggak mungkin dong nyebut. Disebut aja, Prof. Kalau ada justru disebut saja. Kenapa? Kalau ada terus disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Terkait 349 triliun, anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi, meminta PPATK untuk menyelidiki temuan transaksi janggal tersebut. Sebab menurut Johan, jangan sampai temuan itu hanya membuat gaduh tanpa ada kelanjutannya. Kalau buat saya Pak, saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Membuka data ini seluas-luasnya, biar publik juga tahu Pak. Tapi kan publik sekarang sampai hari ini hanya tahu bahwa ada 349 triliun transaksi mencurigakan, tapi seterusnya nggak ada apa yang harus dilakukan gitu. Yang lebih penting adalah bagaimana penegak hukum, polisi, jaksa, KPK dan juga BPNS ya, itu menyelidiki apa yang disampaikan, data-data yang disampaikan oleh PPATK di ruang yang semestinya gitu ya. Apa yang maksud saya ruang semestinya adalah ya dalam proses penyidikan. Inilah video amatir yang direkam warga saat seorang pengendara sepeda motor nekat memotong jalur tepat di depan mobil dinas Presiden Joko Widodo. Mengutip dari Instagram @andeli_48, dalam video pengendara motor tanpa helm melawan arah dari barat ke timur di Jalan Bawah Karaing. Dari informasi, peristiwa terjadi saat Presiden akan berkunjung ke Pasar Terong, Makassar untuk memantau langsung kondisi pasar dan berinteraksi dengan para pedagang. Beruntung, insiden itu tidak mengganggu kunjungan Presiden Jokowi ke pasar. Pemirsa, pencurian sepeda motor di sebuah warung nasi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang membawa senjata api, bahkan salah satu pelaku meletuskan tembakan ke udara saat dikejar korbannya. Aksi 2 orang pencuri sepeda motor di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Kedua pelaku menggunakan senjata api untuk melancarkan aksinya. Kedua pelaku berusaha mengambil sebuah motor di sebuah warung nasi, satu di antaranya turun dan menyasar salah satu sepeda motor milik pengunjung warung nasi. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, pelaku mampu menggasak motor jenis Matic. Korban yang menyadarinya langsung berteriak dan mengejar pelaku, namun langkah korban terhenti saat pelaku melepaskan tembakan ke udara. Korban maupun warga setempat pun takut dan tak ada yang berani mengejar pelaku. Tapi dia bawa itu pistol. Sempat ngeluarin tembakan nggak? Berapa kali? Sekali. Oh, tapi nggak kena ketangkapnya? Nggak, malingnya nggak kena. Itu berapa orang deh? 2.
Korban telah melaporkan aksi pencurian motor miliknya ke Polsek Ciracas dan berharap agar petugas dapat cepat menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.